Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Nispo Adinata, di Deskripsi Go. Kali ini gue ada di Jelatan Es Pentur yang ada di daerah Cibinong. Nah, lu mau tahu gue sama siapa? Nanti lu lihat yang satu ini. Nah, kali ini gue kedatangan nih Awai, kawan gue udah lama. Gue susah banget nih ketemu sama dia nih. Mesti jadwal. Hari H nggak bisa. Pas gue kesini baru kali ini gue bisa. Apa kabar, Wai? Halo. Sehat, Bebe. Gimana, Wai? Sehat. Sehat, alhamdulillah, Wai. Jadi gimana nih? Lu sibuk banget sih. Gue dateng Aduh. ke sana yang di UP, lu nggak ada. Ya kan, gue yang di Cinere, lu lagi pergi. Kacau, gue bilang. Nah, kali ini gue kesempatan banget nih. Gue apa ya, kalau bisa dibilang beruntung banget nih malam ini gue bisa ketemu lu. Gitu. Gimana, Wai? Selama ini lu pendakian kemarin-kemarin? Untuk pendakian sih ya bulan-bulan ini mungkin ya. Kalau bulan-bulan kemarin sempat karena memang pandemi kan ya, kita bicara pandemik lah, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Nah, kemarin lu kan Merbabu? Iya kemarin, Iya. nggak maksudnya sebelum Oh, itunya. sebelum ya. Iya sebelum itunya gue kan ke Merbabu, sempet stop juga karena memang awal itu kan pandemik. Pandemi. 2 tahun ya? Iya, pandemi kan lebih memang fokus-fokusnya di toko tuh. Yang kemarin teman-teman pada nyari lu di mana, ayo naik, belum siap untuk di situ. Makanya lu gua ajakin, wah gila susah, nggak bisa gua bang anjir. Orang sibuk, susah. Gila. Gini dah. Gitu-gitu aja dah. Terus selama pandemi lu tuh nggak naik sama sekali? Belum, Bang. Pas gua pergi ke Gede, iya pas gua pergi ke Gede, lu ke Merbabu tuh ya? Iya. Baru ya? Nah, Terakhir ke Merbabu. lu naik gunung, Mm-mm. ada kesulitan nggak sih? Nah, kan yang gue tahu, Awai ini kan kalau dibilang anak-anaknya Jelatan Es Pentur. Dia selalu ada di toko-toko mana aja nih, mau itu entah di UP, di Cinere, yang di Jagakarsa. Terutama nih yang terbaru di Cibinong. Nah, Cibinong, lu kasih alamatnya deh. Oh, pokoknya Jalan Raya Jakarta Bogor 45 km itu nggak jauh kalau misalkan dari CCM lah. Nah, CCM. Jadi kalau dari arah Jakarta, mungkin sebelum CCM ada sebelah kanan. Ada sebelah kanan. Oke, lu catat itu. Itu Cibinong. Terus itu yang tadi gue tanya mau. Oh iya, apa kesulitannya itu lu naik gunung di mana sih? Apa sih harus yang persiapannya yang harus dibawa? Dan kayak di sini kan banyak tuh. Nah, itu pasti. lu harus ini harus tip lu emang kasih ini nih. penting banget sih ya. Apalagi namanya pendaki untuk awal ya, misalnya yang gue pribadi gitu ya. Ya paling hal-hal yang penting harus dibawa sih ya. Nggak jauh lah namanya kayak misalkan yang penting banget itu kayak emergency blanket. Oh, pasti. Apalagi lagi cuaca dingin kan tuh ngebantu banget. Kadang gua pasti itu gua bawa emergency terus sama ya perangkapan yang memang sewajarnya yang kayak yang kecil-kecil lah. Yang kata orang itu ini nggak berguna banget atau gimana. Sebenarnya itu guna banget buat ngebantu. Ngebantu banget karena kita juga nggak tahu ya suhu tubuh kita juga iya, kan. betul. Walaupun kita udah naik gunung nih, pasti ya kan? Udah pernah naik gunung setiap bulan berapa kali, tapi Iya. kalau memang kondisinya lagi nggak fit, ya kan? Apalagi pertama kan namanya badan kita nggak pernah tahu lah ya. Dan alam kan kita juga nggak bisa nebak alam kita memang benar bersahabat sama tubuh kita apa enggak. Kayak itu penting banget, terutama kayak jaket-jaket polar kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian nih yang nonton emergency itu berapa sih harganya? Kan Emergency juga itu tahu. ya kurang lebih 20.000 ke atas lah. 20.000 ke atas ya. Ya, paling murahnya ya 25.000 lah ya. 25.000. 25.000 lah ya. Penting banget dengan itu. Terus apa lagi tuh? Selain itu, terutama sih yang emergency ya yang kayak gitu tuh emergency blanket, terus ya kayak semacam peralatan ya P3K lah P3K lah intinya ya. Intinya kayak gitu. Banyak sih yang memang harus dibawa juga, terutama kalau buat safety barang pribadi lah ya. Misalkan kayak jaket harusnya berbahan polar, kata orang harus pakai jaket. Kebanyakan dia apaan?
hampir semua pendaki itu lebih mengutamakan yang ada aja dulu. Yang ada. Sebenarnya itu gimana ya? Mungkin kalau misalkan pendaki ya hike lah ya istilahnya ya perlengkapannya harus gimana ya mungkin dia udah tahu kondisi gunung seperti apa. Cuman kalau misalnya pemula kan memang harus lebih, dikasih tahu juga. iya, mungkin. bukannya kita istilahnya menggurui atau gimana ya. Ya pribadi gua harus penting safety kayak bahan polar lah, sleeping bag ataupun yang bulu angsa atau Nah, jadi kalau poin lu emergency itu terutama, itu nomor 1, jangan sampai enggak ya. emergency blanket. Kalau untuk pribadi itu apa aja tuh? Kayak semacam SB, Ya, sleeping penting. bag, jaket. Hmm. Nah, mungkin dari kalian yang belum pernah naik gunung, mungkin nanti ke toko Jelatan Adventure yang ada di mana-mana. Nanti lu bisa tanya ke situ dan pegawainya pun ramah-ramah. Itu nanti kayak SB nih, Ya. nih kayak Jelatan nih. Ini apa sih berbahan apa sih? Kalau yang ini terutama ini yang terbaru nih ya, yang di Jelatan Adventure ini modelnya itu lebih ke tikar. Untuk bahan sih ya, bahannya dia lebih ke memiliki bahan silikon dapron. Oh ini. Hampir di bawah itulah ya, di bawah mungkin kayak misalkan orang pakai kan yang blue angsa ataupun yang Ya. Gosdon lah kayak gitu ya. Ini lebih ke ituan. Iya, kalau ini lebih simpel kali Lebih ya. simpel. Lebih simpel dan ini juga udah berapa derajat nih? Celcius? Ya kurang lebih itu 10 lah. 10 ya. 10 Oh, untuk udah 10. di konstruksi di gunung ini ya, apa Indonesia sendiri terutama mungkin kayak gede ataupun apa itu udah lumayan. Lumayan ya. Udah lumayan lah. Tuh. Rekomen lah kalau buat Rekomen pakai. banget ya. Nah, kalau mau tahu ya terutama kan nih sleeping bag nomor 1 lah. Ya, Kalau mau penting tidur. harus. Nah, kan di sini ada yang namanya harga persaingan nih. Iya banyak tuh. Banyak banget. Banyak. Tapi Hampir kalau 200. lu lihat dari Jelatan kan lu ya keputusan paling tepat kalau Iya. lu beli. Ini kalau beli Kalau beli ini sih paling standar sih kalau misalkan si Ada sleeping bag. size-nya juga ada, tapi? ada Ada. ukuran. Terutama dulu kan sempet tuh bikin kita yang produksi yang buat kids-nya, terutama buat anak kalangan kan hampir semua pendaki kan bukan hanya itu, sekarang. ada sekolah alam juga. Makanya butuhlah akhirnya dari tim Jelatan sendiri produksi untuk sleeping bag anak yang kayak gitu. Bikinlah sleeping bag anak. Udah itu mungkin ya sleeping bag khusus yang beberapa model ada yang bahannya silikon dacron, ada yang polar atau high polar kan macam-macam. tapi menurut lu Apa tuh? yang berbahan apa? Itu nggak jauh di bahan polar ataupun Polar ya. silikon dacron. Memang gue lebih setuju. Gue juga pun pakai. Oh iya lu pakai ya? Gue pakai barang Jelatan Mantap, juga. keren. Ya, sedikitnya gue barang semua Jelatan. Ya kan? Kayak gitu kan? Meskipun nggak ada. Mungkin nanti ini gue bawa, ya kan? Jelatan atau Oh, ya kan? Ini kawan gue, wah paling keren banget. Terus apalagi nih soal pendakian? Kalau buat pendakian apa ya? Lebih ke intinya sih buat pribadi ya harus ke fit badan dulu, terutama kayak misalkan sebelum pendakian kan harus istilahnya orang hampir kebanyakan tuh entah jogging ataupun lari untuk siapkan fisik ketika kalau udah mendaki gunung itu. Makanya itu penting banget namanya fisik, terutama barang-barang safety yang memang nggak harus diabaikan nih, kayak misalkan jangan disepelekan. Lebih kayak gitulah tepatnya, kayak macam bahan quick dry ke celana itu penting banget, tapi yang lebih cepat kering lah. Kalau bahasa kerennya itu lebih ke apa? Lebih elastis lah bahannya. Lu mau duduk jongkok atau kayak gimana pun, itu enak. Jadi lu senyaman mungkin dibuat kayak gitu itu kan. Bang, iya. Makanya kayak model celana yang bahan quick dry terus mungkin kayak orang memakai nggak harus zaman sekarang, zaman yang kemarin kan kebanyakan pakai flanel. Iya. Juga ya pendaki kekinian mungkin ya. Ya, udah pasti. Lu mana lu naik gunung, pasti ketemu itu. Pasti ketemu itu. Banyak ambil ini orang mau ke kondangan. Mungkin itu nggak jauh di namanya penampilan sih ya. Tapi style lah. memang hak mereka sih Hak sebenarnya. mereka, kita bukan di garis bawah sih bukan itu. Jadi ya terserah lu mau apa, tapi lu soal pendakian lu harus tahu cuacanya di sana seperti apa. Itu penting banget Kayak apalagi. gitu. Nah, kesulitan naik gunung lu itu apa sih nih? Kesulitan apa? Mungkin jalur apa? Iya. Untuk jalur sih yang dulu pernah tuh gue tuh waktu
itu pengalaman waktu ke Semeru dulu. Semeru di Semeru. tahun berapa tuh? 2013. 2013. 2013 Wah, hampir lama banget 11 tahun. Iya. Itu pokoknya parah banget ya. Itu gua awal banget gua pendaki ke sono karena memang kenal pendaki itu kan gue penasaran nih gimana sih yang harus gua bawa. Gua salah di situ, gua salah total. Yang salahnya itu yang fatal itu ketika gua satu nggak bawa sleeping bag. Penting banget. Sleeping bag, terus kayak model jaket. Yang bahan-bahan polar gua pakai jaket ala kadar dulu kan ya, karena ya kayak sweater lah gitu ya. Sweater, terutama gue ngikutin temen karena waktu itu posisi kita memang acara dadakan, barang yang beberapa juga yang gue punya dipinjam sama temen minjem ke gue, cuma posisi gue di saat gue mau minjem ya nggak balik lu jangan kan jaket, gue punya kaset pita, iya itu minjem udah hak milik coy. Iya, nah, parah ya, sedangkan pas gua posisi di situ nih, itu gua bingung gua harus gimana, yang penting gua naik, apalagi di Semeru ya, maksudnya kapan lagi gitu. Wah, lah ya. Semeru lu kapan lagi ke situ, tapi ya kondisinya lu lihat. Iya. Di Ranukumbolo itu. Iya, itu apa sih pas di Kalimati itu yang parah banget. Nah, ketika gua perjalanan, gua udah naik, dari Podo gua udah berasa, kata gua nih, jaket nih gua udah kepikiran gua jaket sama perlengkapan gua agak kurang. Pas banget gue di perjalanan udah ngecamp lagi tuh yang di Ranukumbolo, udah parah. Temen udah pada safety, gue pakai sweater, gue pakai celana yang bahan-bahan, pokoknya yang biasalah, yang bukan harusnya dibawa ke pendakian gitu. Berarti lu dulu sama kayak Pirsa Bersari dong? Yo. Oh, Pirsa Bersari awal pendakian pakai celana lepis. Kayak dia, kayak kaos, pakai panel. Iya. Gila gue bilang. Itu awal di pendakian. Iya, sama. Gitu, ala kadarnya. Berarti bukan gua doang, bukan lu doang. Lu juga gitu kali ya? Gua di tahun 99 naik gunung, sama kayak lu juga. Semua hal itu ngalamin. Yang namanya lu pengetahuan itu kurang. Iya. Di saat nanti lu naik gunung, lu akan tahu. Gunung seperti ini, wah harus lebih safety lagi nih. Penting, gitu. Gua juga dulu itu udah kaos, sweater, seadanya celana pendek. Iya. Ya udah sendal jepit dulu cuy. Enggak ada. Tahun 99. Gila, Mbak. Gua punya cuma carrier Alpina. Oh iya, cuma Alpina. Ya? Wah, makanya itu. Tuh nah, kesulitan naik gunung kalau gua sih di saat kalau kondisi itu cuaca hujan. Mau trek seperti apapun. Iya. Kalau kondisi hujan, semuanya itu berat pikiran, yang carrier-nya udah kita bawa berat, ditambah lagi air, ya kan? Itu yang menurut gua tuh kesulitan gua di situ. Aduh. Parah banget, lebih parah ya itu. Nah, berarti ya. Kita harus memutuskan satu keputusan, lanjut apa enggak? Ya. Apa mau nge-camp? Nah, itu kalau kita mau lanjut tapi hujannya nggak berhenti, ya. Nggak tahu kita barang kita. Dulu cara packing beda sama cara packing sekarang. Ya kan? Karena lu udah. Ya kenapa dulu itu selalu celana gunung kantong banyak. Itu fungsinya banyak. Carrier nggak muat, taruh di kantong. Iya, makanan taruh di kantong semua tuh. Gitu gua parah dulu. Ya? Berarti itu dalam tahun-tahun kemarin karena memang ya itu yang kembali ke safety-nya kita. Ya. Makanya untuk teman-teman ya gua saranin sih lebih baik mendingan sebelum pendakian kita harus lebih safety buat safety. Kalau lu belum tahu nanti gua cantumin deskripsi sama nomor handphone Awai. Kalau memang lu mau beli di Jelatan SPN Tour, mungkin bulan ini mungkin lu lagi di sini, Wai ya? Iya, kebetulan dia memang lagi di cabang di sini Jelatan Cibinong. Nanti ya kalau lu setiap toko, gua temennya Bang Awai gitu. Lu bisa mau beli ini lu atau enggak lu tinggal kontak Awai nih. Tinggal mau beli apa nanti bisa kirim-kirim nggak sih, Wai? Bisa. Kita bisa, kebetulan kan? Sediain di online juga selain offline juga ya. Apa tuh? Kalau lu online itu apa tuh? Misalkan setiap cabang kan beda-beda. Mungkin kayak official kan di Instagram itu kan misalnya Jelatan Adventure Official. Dan misalnya kayak di sini kan Jelatan
Adventure Cibinong ataupun Jelatan Cibinong. Sama seterusnya juga kayak Jelatan Pancasila, Jelatan Jaga Karsa. Tapi kalau ya semacam yang sekarang lagi menjamur nih, aplikasi online jual ya kayak si ijo, si oren. Si oren. Ada nggak sih lu? Ada. Ada. Dua-duanya ada. Ada. Pokoknya Ada. hampir ada hijau mungkin ya, ada orange, ada merah, Oh iya. ada biru. Biru. Merah ada tapi ya? Merah ada. Ada. Cuman lebih ke kalau buat itu sih lebih ke hijau sama orange sih. Oren ya memang. Kalau untuk jelatan sendiri nih, Wai, pembayarannya itu gimana, Wai? Bisa itu Untuk secara debit? Oh bisa, terutama Kartu kredit? apalagi yang sekarang kan ya, COD? bisa kredit ya sama sih biasa udah sedia debit juga, mesin debit juga karena kan lebih apa ya meringankan ya mungkin ada kan beberapa customer ya bukan anak muda doang, mungkin hampir semua ya, semua. Bang ada bisa pakai debit atau gimana bisa. Kadang kan beberapa yang dia dari online juga datang ke toko pengen lihat langsung barangnya pun kita ada. Bisa idein juga. Jadi lu nggak perlu takut kalau memang lu mau datang ke Jelatan Es Venture, lu datang tapi lu nggak jadi beli, nggak jadi masalah. Mungkin lu kurang duitnya, ya kan? Besok lagi datang dah. Enggak, Gitu, kalau misalnya bukan? nggak beli juga nggak apa-apa. Kita sediakan kopi. Kita ngobrol-ngobrol Cari santai lah ya. tips-tips ya. Cari tips. Bang, gimana bang? Gue mau beli ini tapi duitnya kurang. Ya lu datang aja lagi seminggu nanti kan. Kemungkinan kobaranya masih ada. Nah, minta di keep aja dulu bisa. Bisa. Itu makanya di sini pegawai-pegawainya ramah-ramah, nggak kayak semacam toko-toko lain say goodbye doang udah silakan, tapi di sini ya bisa ngopi-ngopi gitu kan. Kita ngopi bareng pokoknya Itu guys. Soalnya ya kembali lagi menjadikan di pendakian ya itu parah banget, memang itu penting banget itu sebenarnya itu ya, kayak misalkan kayak yang gua rasain yang dulunya gua parah banget itu di saat gua kedinginan, di saat musamit gua repot, itu gua harus memilih jaket seperti apa, terutama ya bener apa yang dibilang sama ada itu kan gua ketemu sama pendaki kayak orang tua lah mungkin. Senior lah gitu lah. Iya, senior lah. Istilahnya dibilang, "Iya, kamu tuh harus begini bla 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 lah segala rupa." Oh gitu ya, berarti ya iya memang salah. Mungkin gue sadar diri, gue pikir, aduh gue salah. Tapi alhamdulillahnya nggak terjadi. Hal yang nggak diinginkan dari gue pribadi ya. Malah justru banyak yang di luar sana mungkin yang kena hipo. Oh seperti ini orang tuh. Ternyata penting banget sih perannya si yang buat penghangat badan. Terus yang kedua ya terutama yang buat fisik, ada yang fisiknya parah atau gimana karena memang asma atau apa segala rupa lah, banyak hal-hal yang di sana yang ditemui. Tapi ya kembali lagi ya pentingnya pribadi ya, barang harus safety mungkin. Udah itu nomor satu deh, number one banget. Jangan sampai itu diabaikan deh ya. Ya gitu ya. Nah kalau lu pendakian lu pernah nggak sih lu nemuin hal-hal yang gaib? Sedikit aja gitu, di mana gitu? Gimana ya, gue ceritain juga kali ya. Ya, lu ceritain. Soalnya gimana ya, namanya alam gitu ya, istilahnya kayak ibaratkan itu rumah lah ya, orang kita nggak salam-salam juga istilahnya, wah ini orang songong gitu. Ya benar. Kayak mungkin menurut kepercayaan masing-masing, kan itu penting banget. Penting banget coy. Ibaratkan kalau misalkan, gue dulu pernah tuh ngerasain tuh, itu di Gunung Gede tahun 2013-14 lah, setelah dari Semeru terus jelang 3 bulan gue naik lagi ke Gede. Tapi gue udah sesafety mungkin karena memang pokoknya udah aman lah ya. Gue di perjalanan itu ngerasain ganjal pas itu lewat jalur Cibodas kalau nggak salah. Cibodas. Gue lewat jalur Cibodas. Itu di tahun itu memang masih Cibodas rata-rata karena jalur Putri masih tutup. Enggak, buka, tetapi kondisinya itu jalurnya enggak seperti sekarang. Oh iya, paham ya. Berarti hampir udah memang lebih ke Cibodas semua sih ya. Terus lu ketemu hal gaib di mana itu? Pas di mana? Pokoknya itu gue jengkel banget, gue jalan kan sama tim teman-teman ya. Kebetulan saudara gue kan ikut. Saudara gue yang ikut, pokoknya dia yang awal dia yang tahu sama temennya. Terus awalnya itu dia pas di pendakian kan tuh di pas kandang badak kalau gak salah, pokoknya itu udah ngeganjel aja
ada beberapa burung tuh ngintil mulu, maksudnya ngikutin mungkin ya, bahasanya tuh ngikutin. Tapi ngikutinnya tuh oke lah, mungkin bisa dikatakan si burung itu mungkin cuman selewat. Positifnya ngasih jalur, ngasih tahu kan jalur. ada banyak ya burung-burung hampir kayak di Gunung Merbabu ataupun Selamat kan ada tuh yang kayak gitu. Iya, lau tuh kan ada. Mungkin kayak ini selewat dak, oke lah enggak apa-apa. Cuman ketika gua pas dia dari arah Cibodas atasnya lagi tuh kan ada lagi tuh jalurnya. Nah di situ tuh kok ini ada mulu dengan burung yang sama. Pokoknya gua kepikiran ini gua nggak kepikiran negatif ya, maksudnya udah positif. Saudara gue bilang kan, kayaknya ada yang aneh deh. Emang apa? Enggak, tadi ada yang jalan, tapi pas kilas gue lihat itu bukan orang. Lu ngeliatnya pendaki? Saudara gue ngeliatnya pendaki. Posisi gue di atas. Nah kebetulan teman kan udah ke atas semua. Jadi kondisi lu cuma berdua sama saudara lu? Iya, gue di bawah itu sebenarnya kan buat naik itu banyak kan, ada 15 orang. Tapi ya namanya 15 nggak mungkin bareng. Iya. Pasti ada beberapa dibagi grup. Iya, pasti itu. Beberapa pasti kayak gitu. Dan yang gue rasa pokoknya intinya gue jalan di belakang tuh saudara gue sama temannya saudara gue kan ya di belakang. Terus yang kan bukan cowok semua tuh, kayak beberapa ada sisanya lah ya cewek itu 7 atau 8 orang kurang lebih segitu, jalan duluan ya. Pas nyampe di puncak itu gua kemalaman, bukan malam sih, masih terlalu maghrib karena jalan memang dari jam berapa ya, habis johor kalau nggak salah, habis johor, karena memang posisi teman banyak yang belum datang. Ya gue nungguin dulu kan, nunggu otomatis ya kelamaan. Ya udah ketika dia udah habis sholat johor dulu, sholat johor jalan tuh, intinya gue jalan tuh johor aja. Nyampe pertengahan puncak, jepret aja. Lah ini kok burung ada mulu tuh kan tuh di puncak, kalau nggak salah pas puncak kawah ya? Iya, puncak kawah. Iya, itu ada burung, ada 2 di pas si kawatnya itu kalau nggak salah ya? Di besi. Iya, yang besi itu yang kawat yang buat pembatas. Dengan burung yang sama. 2 tuh. Gue jadi merinding. Pokoknya gitu dah. Di saat itu ada warung ya, kalau nggak salah tuh masih ada warung 1. Yang pas di puncaknya? Enggak, pas mau turun ke arah Surken. Iya, yang sebelah kiri kan. Di situ kan ya udah deh, mungkin kita istirahat dulu. Ya udah istirahat. Kita nggak kepikiran gimana, ya udah istirahat. Alhamdulillah nggak ada tuh burung itu. Setelah gue lihat lagi, teman-teman tuh udah kontak beberapa, ada yang naik ke atas balik lagi tuh. Ayo, dan lu udah dapat nih. Kita langsung ke bawah dulu. Ayo, di Surken. Barulah kita, maksudnya ngeliat kita santai dulu kali ya. Iya. Yaudah langsung ke bawah. Istirahat, barin tenda udah beres, gua tinggal tenda gua sama saudara gua jebret udah beres, pokoknya udah kelar. Bring makan dah. Ketika makan, pokoknya ada yang jengkel lagi di situ. Temen kencing sembarangan. Kelas saja udah beres. Dia ngerasa berat di sini. Setelah itu di pundak. Oh berat ya. Tanya sama temen satu lagi tuh, emang kenapa Blay? Enggak, ini gue ngerasa berat kata dia gitu. Ya udah mungkin lu istirahat dulu, kecapean kali bawa carrier. Nah setelah di situ kan jepret aja. Posisi pokoknya jam 10 kalau nggak salah itu udah pada tidur. Itu toh kan kalau di gunung ya namanya panas. Itu panas sih, gerah biasa. Nah ini semua serentak, semua tenda tuh gerah, semua panas. Di dalam? Panas dalam. Wah ini kayaknya ditegurin, gue belum sholat isya. Akhirnya sholat isya berjamaah. Setelah beres sholat berjamaah, yang lain ngopi, ada yang mau tidur istirahat, cewek kerasukan, ketawa di situ. Itu sama dengan kejadian di tahun gua 99. Lu bisa nonton di uploadan gua video itu yang ketiga. Jadi tahun 99 itu sama kejadian kesurupan. Gitu. Nah, terus lu lanjut pas kesurupan itu. Pokoknya setelah lu sholat, setelah gua sholat kan ya. Istirahat, setelah gua sholat, beres kan. Alhamdulillah, beres. Cewek belakang, masuk tenda, posisinya masuk tenda, ketawa langsung. Astagfirullahaladzim, kata gue apaan? Suara
kuntilanak tuh. Ya nggak jutin juga ya kan. Jadi begitu dah. Setelah dia ketawa, posisi dia bilang katanya gini, jangan berisik, Oh. jangan berisik. Tapi Wah, itu kondisi beda. tenda itu cuma lu doang atau gimana? Apaan tuh? Semua panas sih, ngerasa panas itu. Lu ada berapa tenda itu berarti? Itu posisi 15 orang itu tenda 4, 5, 6. 6. Sisanya kapasitas yang gede kan, ada yang Ah. isi 8, juga isi 8, isi 6, pokoknya 6 orang, sisanya ada yang 4, nggak ada yang 2. Dua itu ya? Iya, 4 sama 6 itu Oke. tenda posisinya. Iya. Setelah dia kerasukan di situ, baru dia yang lain nyadar, panik kan, cewek juga semua panik, teman-temannya panik, ini kenapa, bla 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 bla. Ternyata penting banget lah ya. Yang dibilang menurut kata yang sering mendaki mungkin ya, dibilang berarti kalau cewek katanya kalau misalkan haid seperti itu. Ya, emang kayak gitu. Gua waktu itu kan memang gua ajak aja kan ya. Ya karena kan kita nggak tahu dia lagi haid apa enggak. Dan memang posisi cewek juga yang bukan salah mungkin ya enggak komunikasinya mungkin kurang, harusnya kan bilang Gua lagi haid nih. gitu ya, mungkin dia oke lah kalau misalnya beberes dulu lah, kalau masalah perempuannya mungkin beberes atau gimana lah, gue nggak pernah tahu lah kalau itu. Intinya dia tuh ya itu, dia nggak bilang, tahu kan ya gunung seperti apa. Iya. Kalau lagi gitu, jangankan itu, Ya kadang kita juga sendiri juga. Ya kadang juga ada yang nekat juga soalnya. Lagi dapet, memang dia nggak ngomong karena kalau dia ngomong pasti dia udah lu nggak usah naik karena lu lagi haid, lagi datang bulan. Iya. Nah ada cewek yang berpikiran itu, tapi ada juga yang lagi haid tapi ya kayak orang-orang pinter bisa nembokin lah. Iya. Atau gimana, kalau memang pikirannya positif terus mah nggak mungkin ada hal-hal kayak gitu. Itu wah itu parah banget. Itu sampai jam berapa coba? Gua nanya. Jam 3 pagi. Itu yang lu lakuin, dia kemasukan lu lakuin apa? Pokoknya ada ceritanya gini. Pokoknya pada intinya aja, itu posisi cewek itu ketawa bla bla segala rupa. Terus ya yang satu temen lagi makan mie. Lagi makan mie. Nah pas dia setelah mau telan, itu pas gua lihat posisi dia ngeliatin sampai begini, narik mie lagi. Lu bayangin mie lo lembek kan ya. Iya. Ini hanya bisa gitu. Tarik lagi tuh mie. Kenapa gitu ya? Habis dimakan ditarik lagi nih. Iya, tarik lagi. Dia nggak sadar, dia juga apa ya diem gitu ya posisi. Pokoknya intinya dia diem sambil duduk ya di kursi, duduk makan begini. Lah ini kenapa, Bray? Wow, panjang nih. Panik Yang banget lain itu, panik. gila. Terutama cewek ya, istilahnya dia temennya nangis. Jadi posisi cowok, bukan cowoknya siapa, temennya lah ya. Dia itu temannya. Wah, ini apa nih, bro? Bla 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 segala rupa lah. Wah, ini panik nih. Ini ada yang jengkel. Ayolah kita sholat dulu. Yang lain kita ayo ngaji dulu, ayo sebentar. Iya. Mungkin ada yang bisa. Kebetulan memang saudara gua dia bisa ngandelin si yang kayak gitu. Tuh, Kan. sampai jatuh keril tuh ya. Gila. Ya kan? Tahu. Kenapa sih? Kita nggak tahu ya. namanya alam gaib kan kita nggak bisa lihat Iya, apa iya. dia nyenggol. Maaf ya Pak. Katain dulu kali ya. Iya, maksudnya tadi tuh yang gue bilang, akhirnya posisi di situ, oke lah saudara gue kan ambil wudhu dulu ya, ambil wudhu, ya mau ngobrol lah kasarnya orang-orang kayak gitu, sama bangsa-bangsa kan. Akhirnya dia ngambil wudhu, kalau nggak salah itu jalur airnya itu yang mau arah ke surga kan ada tuh ya, curugnya. Iya. Iya di situ kan ada. Yang terus ke bawah, ke barat. Iya di barat tuh kan ada. Wudhu tuh berdua sama temennya. Setelah di situ burung yang ngikutin dari Cibodas. Yang juhur itu. Yang juhur waktu itu, pokoknya pendakian itu ada Di batu. Pas di Oh iya, gue tahu batu itu. Pas diambil wudhu itu ada di Batu yang gede itu. batu yang gede. Iya. Pas diambil wudhu, saudara gua ngeliat ini burung kepalanya orang. Anjir. Lihat. Palanya orang. Serius? Enggak, palanya orang itu cewek, cowok. Intinya dia nggak rupa-rupanya, pokoknya Tapi itu kepala- samar-samar lah ya, Samar-samar. cewek, cowok itu nggak tahu ya. Dia nggak itu, pokoknya itu posisinya dia
palanya. Ya ada palanya pelora gitu. Dia nggak masuk akal juga logikanya kayak seperti itu. Mungkin ya itu bangsa mereka lah. Maksudnya kita juga awam kan. Akhirnya ya posisi di situ ya saudara gue masih lanjut. Khusyuk. Ambil. Ya, mohon maaf Mbah. Kita di sini nggak ganggu gitu ya. Kita nggak ganggu. Kita cuma pengen ngelihat nikmatin alam atau gimana lah segala macam kayak tuh air yang banyak temannya ngambil air banyak langsung lari juga nggak cepet gini berat dan memang saudara pas di situ saudara gue juga pelan jalan santai itu belum kelar yang cewek itu setelah masuk dia yang cewek yang perempuan samperin sama saudara gue bilang begini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu jangan ikut. Lah, emang kenapa? Enggak, kamu jangan ikut, mending kamu di belakang. Mungkin menurut dia ngelihat ya mungkin abang gue bisa mungkin. Dia ngelihat mungkin kalau misalnya dari mata batinnya dia lah. Kasar kalau dilihat mungkin dia banyak perisai atau apalah gitu ya. Wallahu alam ya. Setelah di situ beres, dia langsung keluar. Masuk lagi. Keluar masuk bangsa jin. Jadi itu berapa kali? Ini sama dengan cerita gua di suatu channel ya. Itu sampai 5 kali. Kondisinya siang. Serius, dari jam 12 sampai jam 3 sore. Iya. Gua udah baca-bacain keluar. Beda lagi masuk. Kalau gua, lu sama? Gua kayak gitu juga. Gua itu tahun kemarin. Itu nggak jauh? Iya, Desember gua. Oh Desember tahun kemarin. Itu waktu di di Surken sama. Wah, berarti ya udah bukan kita doang maksudnya. Hampir semua. Ya itu Kak, ya itu sih. Terus lu itu yang lu berapa kali masuk dan akhirnya itu? Dan ya yang tadi ituan setelah dia masuk setelah dia keluar setelah dia masuk lagi dan bukan bangsa kayak gitu, dia bangsa jin. Iya. Jin Islam, entah dia jin Islam atau apa kita nggak tahu. Pokoknya dia minta posisinya itu segala minta kelapa lah. Apa lah. Terus temen gue bilang saudara gue bilang udah jangan turutin, udah kita ajak ngobrol dulu. Ini orang kayak misalkan gue lu cerita gini gue yang merinding nih. Serius karena harusnya kebalik tuh. Karena ini kejadiannya memang sama. Lu dia minta air kelapa. Kalau orang ini minta kopi. Itu. Terus setelah lu minta air kelapa, itu nggak dikasih, diajak ngobrol. Itu nggak dikasih, terutama pas memang dia bilang katanya minta air kelapa, belas segala rupa, pengennya kelapa ini kelapa yang muda lagi ya. Sedangkan kita juga posisinya lagi genting kayak gini kan nggak pikiran hal kayak gitu. Ya, sampai kelapa mau nyari di mana? Iya, maksudnya posisi gue lagi gitu juga udah, dia kata gue apa kayak gimana sih? Udah teman-teman udah panik, udah harus diikat ya kata gue. Kata abang gue bilang katanya ini jangan gini, mending kita deketin ngobrol dulu. Maksudnya pengennya apa? Kita maksudnya kan kita juga kesini ya kita nggak tahu ini kan halaman dia. Istilahnya ya kita harus bertamu dengan udah kewajiban gitu. Iya. Udah deh hadang aja. Insya Allah itu nggak apa-apa. Pasti ngobrol segala rupa dia malah ketawa. Dia minta ini, akhirnya dikasih kopi panas. Iya. Kata gue dia kali jangan panas aja sih kayak gini nggak tahu ya. Dia kali itu kopi apa tapi dingin. Tapi gimana? Dingin maksudnya. Terus kita dikasih minum, maksudnya kasihan. Karena kan yang gue tahu kalau misalnya kopi panas, emang orang itu nggak kerasa, cuma setelahnya itu yang benar. kasihan. Terus dia pas lu kasih kopi dingin gimana? Kopi dingin baru tuh, sampai digini-gini. Sampai sistem ya ini nggak beres, berarti ini bukan jin Islam. Kalau gue sama, dia minta kopi, sama minta kopi panas. Tetapi gue bawa orang juga nih waktu itu cuy. Gue ini jadi bawa peserta, gue nanganin yang lagi kemasukan. Oh iya. Terus mintalah kopi panas, dikasihlah kopi dingin dicampur, diminumlah sama
itu yang kerasukan. Iya. Nggak mau minta panas. Akhirnya gue marah-marah. Kalau gue gini, lu pada mau pulang nggak? Karena lu mending kondisinya malam. Kalau gue sore, orang-orang udah sepi, tinggal gue doang tenda. Lu pada mau pulang nggak? Kalau gue minta kopi panas, gue bilang gitu, panas udah biarin. Entar paling sesudahnya, lidahnya paling kenapa nih? Iya, biasa. Akhirnya kasih, udah dah tuh, baru selesai. Itu setelah di situ itu gimana tuh? Nggak langsung drop, hilang aja udah. Hilang, itu udah yang keempat kali, kelima kalinya, yang terakhir minta rokok. Kasih dah. Gue bilang kalau rokok enggak, karena cewek. Enggak, kalau ngerokok enggak gue kasih. Kalau mau pulang ayo gue anterin. Udah tuh, minta anterin. Gue diemin aja orang-orang, bang pegangin, nggak mau biarin, orang disuruh kan masih kelihatan. Dia nggak lari? Nggak lari, kecuali di track. Kecuali di track pasti gue pegang. Iya masalah. Kalau disuruh kan nggak ada jurang, nggak ada apa. Iya sih. Gitu. Tapi Nah setelah itu udah selesai aman. Gitu. Kalau gua. Kalau berarti kalau juga itu lebih parah itu. Parahnya gini, ketika dia udah masuk, terus ngomongin segala rupa, beres segala rupa, assalamualaikum, dak keluar, masuk lagi. Itu gede, lalu samperin kan, saya nggak suka, langsung bilang gitu. Ngomong gitu? Iya, saya nggak suka. Dia bilang nggak suka kemana mbah? Gitu. Saya ngeliat sama teman kalian katanya gitu. Ditunjuk tuh? Ditunjuk tuh. Emang kenapa bla 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 segala rupa? Rumah saya dikencingin. Berarti temen lu yang kencingin? Iya. Awalnya berarti dari situ? Iya, mungkin ya gua kepikiran, teng. Yang gua tadi gua bilang ya temen gua kencing. Oke. Wah, gua langsung pinggir kan ya. Ini gimana nih? Kata gua nih, Bang. Gua nggak ngerasa juga sih, gua pede. Gua diem. Nunjuk samping gua belakangnya, dek. Dari teman ke temannya ada lagi tuh belakang. Dek ini. Tahu lagi pas. Pokoknya gini. Ngaku kan siapa? Gini ini. Dia kalau kamu selamat katanya. Posisinya anterin lagi terus bersihin. Tapi jangan berdua, harus sendiri. Coba. Untung di pas trek pas mau kaki nginjek ke surken, posisi turun. Yang kencing. Pas mau arah vegetasi. Untung di situ. Coba kalau misalkan masih di badak, mau gimana? Iya. Ya kan kita nggak pernah tahu ya. Namanya kayak gitu, kalau diturutin juga kan kasihan si korban gitu. Dan alhasil dia udah panik kan. Kalau enggak, lu bla bla bla. Gua nggak pernah tahu ya. Bisa. Ya udah akhirnya kan, udah turutin. Akhirnya usah air bersih. Beresin, lari kan tuh. Pokoknya dia pakai headlamp, dia juga panik kan, ngeri mungkin ya. Posisi malam cuy, jam berapa coba? Takutnya, jam 11. Takutnya udah bersih, tiba-tiba pandangan hilang entah di mana. Itu makanya ya udah jangan itu. Udah ajak aja teman yang lain, ajak yang teman yang lain. Diberesin. Tapi bangsa kayak gitu benar-benar nggak bisa. Sering mau kalau kita bohongin juga itu nggak bisa. Dia nebak. Beres, beres sampai bawah. Udah katanya, udah. Wassalam, gitu doang. Udah, sadar tuh akhirnya. Sadar. Sadar, masuk lagi. Nah itu yang masuk itu yang paling apa? Paling lama. Itu setelah itu 1:30 baru keluar. Yang keluar 1:30 itu yang masuknya lagi sampai jam 2:30. Bayangin yang lain udah panik, harusnya istirahat. Bla bla, kayak memang dari belakang dari awal pendakian udah ngegancel, ada yang aneh gitu. Makanya setelah dia yang masuk jebret aja tuh, tahu kan tuh tragedi yang Telaga Warna? Iya, tragedi Telaga Warna itu yang masuk si perempuan yang makhluk ya, jenis perempuan lah kasarnya. Dia memang dari logatnya juga memang nyai yang di bisa gue merinding yang Telaga Warna, yang dari Telaga Warna. Itu dia cerita kisahnya dia tuh merinding, ada endingnya juga, ada sedihnya. Jadi ceritanya gini sesingkat sih singkat ceritanya gini. Posisinya si yang masuk ke temen tuh, dia cerita tentang
pendakian juga. Ternyata dia mendaki. Awalnya sih sebenarnya dia cuman ya sama teman-temannya, mungkin sama yang biasa kita jalan sama teman-teman. Dia belum ada jalur dulu, kata dia belum ada jalur. Nah posisinya dia itu dia sama cowoknya berdua, sama si ceweknya itu adalah si temannya si ceweknya tuh, dia bawa temennya lagi cewek sama cowok lagi banyak tuh. Setelah udah di situ tuh pendakian, memang namanya cinta segitiga sih ya, bukan bangsa kita doang, bangsa kita juga, bangsa dia juga bisa. Bangsa jin ada cuy. Ada. Gua antara ini bener gak sih? Ini bener gak sih gitu, maksudnya ya namanya awam ya. Namanya awam, kita nggak tahu iya, hal yang bener. gaib itu Sorry, dia bukan ngelakuin kayak apanya. gitu kan. Kita nggak tahu. Iya. Alam gaib bisa selingkuh juga kan nggak tahu. Bener, Itu. beneran. Dan hasil udah di situ dia cerita, si cewek yang kerasukan itu dia apa namanya tuh diselingkuhin sama si cowoknya izin, katanya dia mau ngambil air atau gimana, posisinya dia ngambil air di bawah. Setelah udah nyampe bawah, dulu kan mungkin dulu nggak ada namanya jalur ya, masih kerumunan hutan kayak gitu ya, kita entah di mana. Setelah Telaga Warna dulu itu yang tangga-tangga itu dulu itu di bawah itu dulu kan air. Mungkin kalau sekarang kan pakai tangga, kalau dulu kan enggak, mungkin masih tanah masih lah ya, tanah. Aliran Masih air. tanah, iya. Nah posisinya itu dia ketahuan. Nah si cewek itu yang si korban meninggalnya itu apa tuh namanya tuh, dia nyusulin. Maksudnya nyusul, ini cowok gue kok belum nyampe. Setelah nyampe ngobrol segala rupa, dan ternyata dia tuh lagi ngobrol serius sama si itu, ketahuan bak udah kayak sinetron aja ya. Ngobrol gitu. Enggak, maksudnya memang ini gimana ya, gue juga logikanya kok bisa gitu ya. Dan alhasil ngobrol di situ, ngobrol debat segala rupa. Debat lah si cewek masih cowok, maksudnya pacar ya, sepasang itu Iya, lah, sepasang individu manusia individu, gitu. Ya itu ya berantem lah, biasa berantem bla 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 bla, cekcok, kepleset si cewek kepleset, nyemplung ke Telaga aliran Warna. kali apa yang Telaga Warnanya? Telaga Warna. Danaunya. Danau. Berarti ya gila. Rame dah jebret di situ. Udah panik kan. Pokoknya intinya diceritain gitu, itu juga kurang jelas karena memang posisi dia ceritanya juga. Itu kawan lu juga lagi ya? Ceritanya juga yang kurang jelas ya. Maksudnya intinya dia punya pacar, dia jatuh. Nah si cewek itu dia jatuh ke bawah. Tapi yang pasangan ini sekarang udah menikah? Tahu sih, katanya dia juga nggak apa. Pokoknya hidupnya dia nggak tenang sebagai si cowok itu. Karena memang dihantuin terus. Posisi kan jasadnya nggak ada. Iya benar. Si keluarga dari pihak keluarga udah rela, udah ikhlas segala rupa. Makanya dari dia pas terakhir tuh yang 2:30 lama nungguin dia cerita bla 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 sampai nangis segala rupa. Dat aja, saya pengen mati syahid. Ini orang ngomong gitu? Yang si bangsa itu. Ya masuk kerasukan itu. Saya maksudnya pengen tenang mungkin ya, dan hasil ya udah sama saudara gua ada tuh dibantu, ya udah ngikutin saya aja. Asyhadu alla ilaha illallah kayak gitu, asyhadu anna rasulullah, udah makasih cepet langsung Islam. Saya udah tenang keluar. Dia langsung tidur. Mungkin si korbannya temen gua itu yang cewek itu yang dia kerasukan terus, dia langsung pingsan. Mungkin lelah atau gimana. Capek lah. Baru sadar. Iya, kalau udah dimasukin sesuatu hal yang gaib kan, jangan kan dia. Gua aja lu kalau dimasukin lama bisa setengah jam, energi kita udah kekuras. Iya, bener. Itu. Energi kitanya juga sebenarnya itu ngaruh juga. Iya pastilah, ngaruh banget. Jadi selama lu mendaki itu yang ada cerita mistis di pendakian, ya itu aja di Gede itu ya. Itu paling parah. Itu pokoknya, paling parah itu. Ya. Yang gua alamin selama pendakian kemana-mana itu doang. Makanya bener kalau misalnya anggap Gede itu dibilang kata orang hal yang biasa, menurut gua sih terlalu gimana ya kalau dibilang gede gitu ya, dengan sejuta umat ke sono tapi nggak tahu cerita seperti itu ngeri banget. Iya. Lah lagian kan juga kalau kita ke gunung itu kan sebelum kita ada udah ada penghuninya. Iya.
Dulu kan yang zamanan dulu sebelumnya itu kan kata bokap gue ya ada suara gong kayak gitu. Kalau misalnya suara gong 3 kali itu sebenarnya jangan diterusin. Iya. Dia harus pulang. Entah dari bangsa dia kita nggak pernah tahu. Katanya ada yang nggak balik lagi. Iya banyak. Itu ada di kandang batu. Ya kondisinya kan namanya kita mawas diri lah. Sesuatu hal yang udah dibilangin standar SOP-nya gunung itu kalau ketemu ini lu jangan terusin pendakian, lu mendingan turun atau lu nge-camp. Kalau lu denger ini, kalau bisa lu dari dalam tenda jangan keluar. Itu harus diturutin. Jangan ada kata cuma omongan doang. Tapi kan nggak tahu kalau kita itu lagi bener-bener dipantau sama hal yang kayak gitu yang gaib-gaib. Kalau kita ngelanggar, ya itu resikonya kita bisa hilang. Kan gitu. Pasti itu makanya aduh kata gua. Pokoknya itu yang paling parah banget sudah pendakian. Setelah di situ kocaknya gini, pas mau balik ada yang ngikut. Ya, cek kerasukan lagi kan. Nipis. Itu pas di trek? Apa? Pas di trek? Enggak, pas di bis. Oh, pas di bis. Pan pulang tuh ya. Iya. Kalau dulu kan memang rata-rata naik bis. Kalau Cibodas. Dari Cibodas kita kan start di Lenteng Agung. Lenteng Agung kan itu naik bis juga kalau nggak salah. Iya naik bis juga. Nyampe sana pulang juga. Kebetulan memang itu posisi lagi bis mau arah Jakarta juga. Ngikut jadinya. Ngikut dia juga buat tamu buat di sono mungkin nggak tahu apaan. Gue ngikut balik. Tahu Pak. Di bis belakang. Ya kata saudara gue, ya elah. Ikut sampai Jakarta lu bingung. Dan situ malah bilang gitu, saya mengikut. Bilang gitu, saya suka sama ini perempuan. Gitu. Dibilang kan, ini cewek. Ini ke temannya tuh yang sadar. Ini sebenarnya manja Pak. Enggak Pak. Ya lu cuma manja kan. Di bawahnya itu juga. Gitu dah. Pokoknya intinya sih, kalau buat pribadi ya, mendingan sebelum pendakian harus semaksimal mungkin, bukan hanya safety barang, kalau safety diri sendiri. Ya terutama sebelum lu mendaki, gue saranin lu tuh berdoa dulu menurut agama lu masing-masing. Jadi jangan asal sampai udah di tempat simaksi, nggak tanpa berdoa langsung jalan. Dan kalau ada salah satu yang sudah pernah ke gunung, itu harus kasih tahu yang belum pernah. Hal-hal apa yang belum yang nggak boleh dilakukan di gunung ini. Itu harus lu turutin. Jangan lu bertanya, emang kenapa? Wah, udah teka tuh di belakangnya. Kalau gitu lu mundur apa enggak? Ya, soalnya kenapa? Demi keselamatan kita masing-masing. Ada satu temen yang ngelakuin hal yang nggak baik, kita kena semuanya. Pasti. Itu imbasnya semua itu. Ada yang mending kalau orang udah tahu, maksudnya tahunya dalam arti gini, hal menanggapi kalau ketika dia kerasukan, dia harusnya gimana? Orang kebanyakan panik. Gua pernah baca tuh waktu ada berita, jadi itu orang dia kerasukan, bukannya dibantuin malah diikat di tenda. Gimana? Iya kan? Karena dia nggak bisa tuh. Iya. Itu yang gue bilang maksudnya. Jadi nggak ada pengalaman. Iya, maksudnya intinya kita jangan panik. Pokoknya anggaplah ini istilahnya, ini lagi urgent nih. Anggaplah, maksudnya kita harus gimana nih, harus teka lah. Berarti harus gini apa gitu. Pokoknya jangan panik gitu doang. Memang kasih awal aja kalau misalnya orang namanya di gunung. Kita happy ngeliat orang kayak gitu ya. Ya itu, maksudnya pribadi lagi. Iya, pribadi kita masing-masing. Iya. Terus kalau orang lengah, bengong kayak gitu, ngeri juga itu. Nah, makanya itu, lu ketemu atau temen lu kalau banyak bengong, mendingan lu tabok. Lu ajak ngomong. Jangan sampai enggak. Dan satu itu, asupan makan dah tuh. Iya. Jangan sampai enggak. Kalau udah kelaparan, ya kan, asupan makan kurang. Satu yaitu tadi emergency pasti keluar. Hipo jatuhnya. Kayak emergency. Udah ketemu hipo, otak pikiran masuklah hal yang gaib. Udah pada begitu semua. Makanya udah pasti berurutan itu. Pasti. Kayak gitu. Gitu. Yang sebelumnya itu juga kan tuh gue ingat waktu gue ke Argopuro dulu tuh, itu teman memposisi sih, memang kita berangsak banget ya, bukan berangsak sih ya, jadi kita udah spare makan, itu kan perjalanan lama ya,
ada spare makan segala rupa, makan malah dihabisin semua sama si temen satunya lagi, temen gue. Jadi gue ngikut ke acaranya dia kan, temen gue dia debat dah masalah makanan, katanya habis semua bla bla bla. Dia nolongin itu buat makan yang ada perempuan yang memang lagi lemah, udah panik tuh. Dia itu pasti mau, untungnya pas di camp, pas di regansnya itu tuh, pas di apa savananya tuh di situ ya, itu udah panik kan. Mau tak mau kita kan harus sedia jam 10 itu kita udah nggak harus di luar, harus dalam tenda, karena kan namanya kalau di sono kan bisa dibilang kata orang sono apa hewan itu cari makan untuk malam hari. Ya bangsa kalau macan sih belum tahu ya sih, mungkin kayak anjing. Ya kalau macan kan semua dia cuy. Iya maksudnya belum, ya jangan sampai turun gitu ya. Akhirnya udah beres semua tuh. Si posisi cewek kena hipoti itu memang benar sih ya, dibilang pendakian tuh harus bawa baju 3 atau 2 khusus buat tidur ada. Jadi khusus pertama naik ya, bawa ganti baju buat tidur. Nah terus ya baju 3 memang buat pulang ganti lagi, atau ya bisa 2 tapi yang bekas tidur lu pakai turun. Nah, bisa. itu bisa kayak lebih gitu. bagus kayak gitu sih. Tapi ya tergantung lu mau bawa berat apa enggak. Tapi kalau cuma lu bawa 3 atau 4 kaos ya lebih safety lagi. Gitu. Tapi ya itu sih penting lagi, memang kita harus benar istilahnya safety ya. Jangan hanya orang kebanyakan kan bawa yang dibanyakin malah makanan ataupun apa. Emang penting banget sih makannya juga kan. Kita harus tahu jedanya nih, misalkan kayak Gunung Gede mungkin makannya tidak usah terlalu banyak. Jadi gini, manage aja. makanan harus. Iya. Jadi lu nggak perlu bawa banyak, ternyata lu bawa pulang lagi sampai turun. Iya kan berat juga. Itu di pendakian gua di Jakarta banyak banget hal terjadi kayak gitu. Ternyata pulang masih banyak makanan. Karena bawa peserta yang mau makannya makan ini makan itu, ternyata sampai sana dia nggak makan, tidur. Terus ya udah nyampe pulang tuh makanan masih utuh lagi. Sayang juga ya. Nah makanya gua pentingin kalau lu mendaki bawa secukupnya. Kayak lu memanage makanan. Why? Oh nanti gue sampai camp area gue makan ini, ntar gue pulang makan ini, harusnya kayak gitu. Jangan semuanya lu bawa, nggak bakal kemakan, coy. Gue waktu di Merbabu juga sama, itu makannya banyak banget temen gue. Akhirnya apa coba? Gue kasih ke pendakian yang lain, biar ngurangin beras apa. Nah, lu jangan pelit-pelit banget. Kalau lu ketemu pendaki, kalau lu masih ada sisa makanan, lu kasih aja, atau beras, atau mie, atau telur, daripada lu bawa sia-sia kan, mendingan lu kasih orang. Nanti orang itu kalau kelebihan pastinya dia akan ngasih ke orang lagi. Jadi saling membantu. Intinya sih saling, kalau namanya di gunung kan ya harus saling merangkul lah. Meskipun kita juga ya kita lihat posisi kitanya juga sih. Ya yang tadi dibilang mungkin di saat turunnya lebihnya banyak, lebih baik dikasih. Iya itu, jangan sampai lu bawa pulang lagi. Capek gue bawanya cuy. berat anjir lah. Tapi memang itu sih ya penting banget sih, kembali lagi kayak penting buat diri sendiri kalau misalkan kayak barang-barang safety kayak gitu tuh, kayak misalkan jaket lah yang harus bahan polar, ataupun yang sekarang kan kebanyakan bahan bulu angsa tuh. Kayak gitu. Jadi safety itu penting banget ya. Penting. Kayak semacam emergency blanket, walaupun harga segitu, dan lu jangan pernah meremehkan. Walaupun lu kuat, kayak gua pun juga setiap bulan itu naik bisa 2 kali 3 kali, tapi gua masih tetap bawa blanket. Karena kenapa? Kita nggak tahu kondisi kita. Kondisi kita mungkin di saat lu jalan trek tiba-tiba lu merasa dingin, dan satu lagi kalau kondisi hujan ternyata baju lu basah, lu bisa lapisin dengan itu. Jadi ya emergency, nih SB, lu jangan lupa lu beli di Jelatan. Ini worth it banget harganya. Wah, ini lu nggak bakal kedinginan asli. Gua dapat dari Jelatan itu ada 2. Nah, seri yang awal ya? Gua yang awal gitu kan. Nah, seri yang terbaru ada kan? Ada. Nanti gua dapat nih dari Jelatan endorse
banyak nih, ada 3 item. Gitu kan. Jadi cerita dari Awai sekian aja kayak gitu. Tentang pendakian, ada edukasi di sini yang harus lu perhatiin mendaki, ya lu emergency dari safety first harus banget. Dan tadi yang awalnya lu ngomong ya Wai ya, penting banget ya itu. penting banget. Dan satu lagi, kalau lu mau beli barang-barang, lu di Jelatan deh, harganya itu worth it banget. Enggak ya kantong ya Ini masih aman lah pokoknya. Oke, intinya datang ke toko, kita carikan barang yang sesuai kebutuhan. lu kalau mau ke toko, nanti gua cantumin nomor kontaknya Awal sama IG-nya. Lu bisa follow, lu bisa DM atau WA. Kalau memang lu mau datang cuma ngopi ya, sekedar ngopi, tanya-tanya tentang barang apa aja, ya kan, produk Jelatan Adventure gitu. Nah, lu tanya-tanya. Kalau memang lu merasa cocok, lu beli. Karena stok di Jelatan Adventure ya terbatas. Baru masuk udah hilang. Cepet banget. Ini kebetulan yang terbaru. Nah, ini terbaru nih. Harganya berapa nih? Itu 175. 175 size. Size-nya itu untuk tingginya 185, untuk lebar 75. Oke, tuh. Masih bisa lah untuk badan-badan. Oke, jadi gua kali ini dikasih kesempatan nih sama teman lama gua nih, Awai, ya kan, yang punya Jelatan. Ya bukan punya Jelatan sih ya, Teman anaknya, kita mah, anaknya Jelatan, Anak gitu, teman Jelatan. lama, gitu. Jadi apa nih yang lu kesan-kesan buat penonton Deception gua? Itu sih lebih yang pentingkan hal yang safety aja deh. Terutama buat pribadi ya. Jangan mikirin buat orang lain dulu, kita dulu pentingin. Dan pendakian mending kalau orang yang mikirin kita kan. Terima kasih banget nih. Oke. Wai, gue udah dikasih kesempatan Yep. kali ini datang ke Jelatan Jelatan Adventure Adventure. yang di Cibinong. Hmm. Nah, gue juga berterima kasih nih udah bisa mampir kemari dan lu meluangkan waktu buat gua. Jadi cerita lu hari ini kayak gitu aja ya. Udah gitu aja sih. Oke, thank you nih. Oke, siap. Ya kan? Nah, apa nih yang daftar gua Oh, nih? nih kebetulan gua ada hadiah buat lu. Widih, gua dapet endorse. Apa nih? Jaket, sweater sih, hoodie. Twitter. Jelatan terbaru dari Oke. Jelatan. Anjir nih gua dapet sweater ini. Warnanya black solid. Harganya 239. Cuy. Kebetulan itu yang terbaru. Yang terbaru. Warnanya ya? Iya, untuk Oke. di logonya. Di logonya ya. Iya. Oke. Ini thank you, satu Mon. lagi, waistbag. Anjing, waistbag. Wih, gila nih. Waistbag di Jelatan dapet. juga. Gua dapet waistbag. Harganya juga nggak mahal-mahal banget, 75.000. Buat pakai gua buat di Buat Merbabu. harian. Yo, ini harian cuy. Dan ini juga buat harian. Yoi, biar keren. Biar gua pacaran juga kali ya. Ya kan? Nih satu lagi, Apa nih? nih biar lu nggak kedinginan dah. Anjir. Lu kan kemarin nggak punya, Ini nih. pengen punya sleeping bag yang baru. Nih gua Nah, kasih tuh. ini sleeping bag terbaru. Harganya di bawah 200.000. Keren banget nih. Gila. Main dah. Keren banget. Itu Nah, lu koleksi yang keberapa ini? Ketiga? ketiga gua Mantap. ini. Jadi Keren. nanti mungkin Merbabu di tanggal 29 sampai tanggal 1 gua mungkin gua review ini. Dan ini akan gua pakai. Harus. Dan ini gua sepanjang jalan gua pakai. Jadi thank you banget nih buat Jelatan Adventure. Oke. Ya. Lu juga. Thank you buat thank semoga you. nih yang di Cibinong udah berapa lama sih? Baru 4 bulan sini 4 bulan. buka. Baru sih, baru. Baru ya? Iya, semoga nih makin rame aja. Amin. Thank you. buat Sukses terus untuk Jelatan Adventure. Amin. Thank you juga buat channel Abang. Oke, Iya. Deception Go. Deception Go. Oh, Oke. gitu ya. Ini buat pendakian gue se-Jakarta besok. Oke. Mantap. Oke. Thank you. Oke, brother. Oke. Sukses selalu.